Mau sapa dong, siapa nih yang paling jauh nih? Kira-kira peserta yang paling jauh. Kebetulan domisili kita nih, Ruang Balong itu di Taliwang. Yang paling jauh dari Taliwang kira-kira dari mana ya? Selain Kak Hanif sebagai narasumber nih. Saya di Kuala Lumpur, Kak Silmi. Masya Oh iya, Allah. Masya Allah di Kuala Di luar negeri. Lumpur. Berarti nyambung ini ya, Zoom-nya sampai ke luar negeri nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau saya dari Taliwang, Kak. Salam kenal. Halo Kak Koni, ada yang mau ini enggak? Sapa-sapa gitu, memperkenalkan saya dari mana gitu mungkin. Boleh pesertanya. Atau mau apa ya, sebelum dimulai nih. Sepertinya masih banyak yang akan join lagi nih ya, Kak Koni. Iya. Ya. Untuk peserta lain yang tidak berkepentingan untuk berbicara, kami harapkan untuk mute ya, di mute dulu mic-nya. Nanti kami ketika ada kesempatan untuk berbicara, kami akan persilahkan untuk di-unmute. Oke, mungkin karena sudah tidak ada perkenalan, Kak, dari peserta. Peserta, ayo Kak Ulfa. Kak Ulfa dari mana nih Kak Ulfa? Kak Ulfa Mutia. Dari saya domisilinya sekarang Gorontalo, Kak. Masya Allah, jauh sekali ya dari Gorontalo ikut Balong Talks di Taliwang nih. Kak Ulfa udah pernah ke Taliwang belum? Belum, Kak, tapi udah pernah makan ayam Taliwang sih. Nah, udah mewakili lah itu ya, kurang lebih ya Kak Ulfa. Insya Allah. Tapi itu kalau nggak salah makanan Lombok, Kak, setahu saya. Iya, Gak apa-apa, yang emang, penting ada Taliwangnya sih. Yang penting sama-sama Taliwang. Insya Allah sekitar 5 menit lagi kita mulai ya. Ya, siap-siap. Karena lumayan mundur 20 menit, lumayan lah untuk menunggu penambahan peserta lainnya. Untuk Kak Hanif, sudah join belum ya? Coba Kak Hanif. Tadi sepertinya sudah, Kak. Sudah. Sudah join dari awal tuh, Kak, bisa disambut. Halo ya. Oh iya, terima kasih Kak Hanif sudah join. Oke, tinggal kita tunggu Kak Ismanya aja ini kayaknya nih ya. Sudah datang. Selamat datang Kak Isma Aulia Roslan. Sudah ada Kak, sudah hadir. Nah, mana nih Kak Isma Aulia Roslannya? Halo Kak Isma Aulia Roslan. Tes suara dulu Kak Isma. Tes suara sama tes. Hai. Ya nanti Kak Isma kami harap untuk on cam ya Kak Isma ya. Ya boleh sebentar ya, saya masih ada kerjaan dikit. Oh iya, oke. Saya nyimak kok, Oke. Oke, ini udah bisa dimulai belum ya Kak Fajrin? Kita mulai aja ya Kak Fadilat. Boleh, biar ini waktunya tidak terbuang, Kak. Kebetulan pemateri kita sudah hadir. Selamat datang Kak pemateri semuanya. Ya, kalau gitu dimulai ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kesyukuran yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul sekalipun secara online ya. Di acara Balong Talks pada malam yang penuh berkah ini.
Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang sudah mengeluarkan kita dari kejahiliaan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Maghfirah Fajrin dan Kak Ma'rifatul Fadilat selaku founder Ruang Balong beserta teman-teman semuanya, baik teman-teman anggota Ruang Balong dan peserta semuanya karena berkesempatan hadir ya pada acara kita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada kedua narasumber, Kak Muhammad Hanif Sirajul Huda MH dan Kak Isma Aulia Roslan SE MH yang telah meluangkan waktu dan mau berbagi bersama teman-teman semua pada acara Balong Talks pada malam yang berbahagia ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di sini juga saya mengundang teman-teman mahasiswa Universitas Cordova ya. Semoga sudah hadir join pada Zoom kita ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada acara malam hari ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal Izinkan alamin. saya memperkenalkan diri. Saya Silmi Kafah dan teman saya Alkoniah tadi. Ya, kami berdua diberikan kepercayaan untuk menjadi moderator yang akan memandu berjalannya acara Balong Talks pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, ya, mari kita buka acara Balong Talks pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pada malam hari ini, izinkan kami untuk menjelaskan singkat ya terkait Ruang Balong ya. Jadi Ruang Balong itu apa sih gitu? Ruang Balong itu merupakan komunitas yang telah berdiri sejak tahun 2019 dan bergerak di bidang edukasi dan sosial masyarakat. Dan Balong Talks merupakan salah satu program rutin kami yang dilaksanakan setiap 2 kali sebulan dengan tema-tema yang menarik dan up to date dan pastinya bermanfaat. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya mungkin kita dengarkan sambutan singkat dari salah satu founder kita, Kak Ma'rifatul Fadilat. Ya, kepada Kak Fadilat kami silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan acara rutinnya Ruang Balong ya, yaitu Balong Talks. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Ruang Balong, teman-teman dari divisi Syiar khususnya yang telah menyiapkan acara ini dan teman-teman tim Ruang Balong. Secara umum Ruang Balong tidak perlu saya jelaskan lagi, tadi teman-teman moderator MC sudah menjelaskan secara singkat karena di sini banyak orang baru ya. Nah, nanti alhamdulillah tadi sudah disampaikan terkait dengan Ruang Balong itu apa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang secara sukarela akan membagikan ilmunya yang Masya Allah luar biasa kepada para penuntut ilmu yang haus akan ilmu. Ini adalah ilmu yang bukan ilmu terkait uang, itu bukan hal yang baru ya, tapi untuk mengatur gimana cara menginvestasi, bagaimana cara mengatur keuangan itu yang tepat, itu ini yang baru buat kita. Dan alhamdulillah ini ada ahlinya, para ibu dosen di sini yang akan membagikan ilmunya secara sukarela kepada kita di sini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja singkat dari saya. Sebelumnya di sini saya menyampaikan sini saya sebagai founder dan ada Kak Maghfirah Fajrin juga sebagai founder juga di sini. Oke, terima kasih teman-teman MC atau moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Kak Ma'rifatul Fadilat yang sudah menyampaikan sedikit ya sambutannya. Jadi kita sudah kenal dengan apa itu Ruang Balong tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Silmi, dan kita akan berbicara tentang secara umumnya ya keuangan, Kak ya. Oke. Mic-nya, Kak Silmi mungkin mic-nya di-unmute dulu. Maaf.
Oke, untuk acara selanjutnya yaitu Balong Talks. Pada kesempatan malam ini, kami mengangkat tema Balong Talks terkait mindset dan solusi cerdas milenial mengatur finansial menurut syariah. Masya Allah. Kak Konia tahu nggak nih, keuangan dan finansial itu ibarat jantung dalam kehidupan gitu ya. Jadi dalam beraktivitas sehari-hari kita tuh membutuhkan manajemen keuangan yang baik untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari gitu. Betul, Kak. Gimana nih Kak Konia? Betul, karena apalagi ya untuk kalangan muda, ya kita baik itu yang sudah punya penghasilan sendiri atau yang belum, kita kadang-kadang kesulitan tuh ngatur keuangan. Kadang juga tidak bisa menutupi kebutuhan tapi kadang-kadang yang tidak terpenuhi itu bukan kebutuhan kita ya, Kak Silmi, tapi keinginan kita. Iya nih, apalagi nih di sisi lain juga nih kita kadang-kadang menginginkan pemasukan tambahan yang lebih gitu. Jadi kita kayaknya berpikir kita berinvestasi saja nih, tapi kita nih nggak tahu nih bagaimana cara kita berinvestasi yang tidak melanggar norma-norma agama dan tetap di jalannya gitu. Betul. Sesuai dengan syariah gitu ya. Jadi kita juga selain itu kita juga punya kewajiban untuk memperhatikan nih dari mana sih uang yang kita dapatkan, bagaimana sih cara kita mengelola rezeki yang Allah titipkan dan bagaimana berakhirnya pemasukan yang kita miliki gitu ya Kak Betul, Konia. Kak. Iya, selain itu kan kalau kita lihat dari karena zaman sekarang ya harga bahan baku pada naik dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mencocokkan itu semua, apalagi nih di tahun depan Kak Silmi ada isu-isu resesi. Wah, pastinya ini kita harus mempersiapkan diri ya untuk mengatur bagaimana sih mengatur keuangan kita menuju 2023 yang lebih baik lagi ya. Amin, amin. Alhamdulillah ya kabar baiknya kita malam ini akan sama-sama belajar dari narasumber kita Kak Hanif dan Kak Isma yang insya Allah sudah ahli di bidangnya. Oke, untuk mempersingkat waktu dan sepertinya para peserta ini kalau dilihat dari layar saya ini udah nggak sabar nih ya untuk untuk mendapatkan atau menunggu apa sih materi selanjutnya gitu ya yang akan didapatkan pada Zoom kita pada malam hari ini. Langsung saja izinkan kami membacakan kurikulum vitae dari kedua narasumber. Untuk yang pertama, di sini kita ada Kak Muhammad Hanif Sirojul Huda, MH. Halo Kak Hanif. Halo, ya. Jadi saya bacakan dulu riwayat pendidikan beliau, alumni S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menyelesaikan S2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Darussalam Gontor. Beliau juga merupakan salah satu dari alumni program Kaderisasi Ulama PKU Unida Gontor. Saat ini beliau menjadi dosen di UINSI Samarinda dan juga beliau ini Direktur Travel Samarinda. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Plus dulu mungkin untuk narasumber satu. Kayak tepuk tangan online ya. Iya. Selanjutnya untuk narasumber kedua kita, saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nama beliau Kak Isma Aulia Roslan, SEMH. Riwayat pendidikannya alumni S1 Program Studi Manajemen di Universitas Sumatera Utara atau USU. Lalu menyelesaikan S2 dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Darussalam Gontor. Saat ini beliau merupakan dosen di Universitas Darussalam Gontor dan Editorial Assistant Journal of Critical Realism in Socio-Economic atau JOCRIS. Oke, sebelum saya mempersilahkan narasumber pertama, saya harapkan untuk para peserta untuk tetap stay sampai akhir acara karena nanti di akhir kita ada link untuk sertifikat gitu ya, teman-teman semua. Ya. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada Kak Muhammad Hanif Sirojul Huda MH. Semoga waktu 15 menit nih cukup untuk menyelesaikan penjelasan singkatnya atau padatnya, singkat padat jelasnya terkait fikih manajemen dan investasi di era disrupsi. Kepada Kak Hanif Muhammad Hanif Sirojul Huda MH, kami persilahkan. Terima kasih. Saya izin share screen dulu ya. Maaf Kak Hanif, kayaknya suaranya kurang tinggi ya volumenya, mungkin agak dinaikin lagi. Halo? Oh ya, pas. Oke, sudah. Pas.
Pas ya. Pas. Pas. Baik. Ya, saya izin share screen. Apa sudah muncul ya? Sudah. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama diberi rahmat dan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu lewat online ya, lewat Zoom meeting ini. Dan saya mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada para pengurus Balong Talks ya. Ruang Balong. Ruang Balong ya, Ruang Balong. Ada Kak Silmi, ada Kak Fadila, ada Kak Makfirah Fajrin, ada Kak Koniah tadi ya, dan semua yang ada di balik layar semuanya saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya Balong Talks ini semakin maju, semakin lebih bisa bermanfaat kepada umat seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ada para peserta juga dari Sabang sampai Merauke kayaknya nih ya, banyak betul nih perwakilan. Ada perwakilan soto Banjar, ayam Taliwang, soto Lamongan, macam-macam. Ya, jadi di sini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi tentang fikih manajemen keuangan dan investasi di era disrupsi ya. Ya, jadi ini materi yang sangat penting ya, karena uang. Ya, itu kan karena ada yang bilang kan apa segala sesuatu itu butuh uang gitu kan. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu kan. Nah, kita akan membahas masalah ini. Dan juga memang hal yang paling sulit daripada perihal keuangan ini, manajemen keuangan, hal yang paling sulit dari hal manajemen keuangan itu apa? Kalau yang diatur uangnya itu nggak ada, itu paling sulit itu. Jadi kalau uang nggak ada, apa yang mau diatur kan gitu. Iya. Jadi daripada seperti itu, kita bagaimanapun tetap dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ma'isyah dan segala macamnya. Jadi saya akan membahas dari sisi syariahnya, karena memang background study saya itu dari sisi syariah. Nanti mungkin Kak Aulia akan membahas dari sisi teknis dan praktisnya. Jadi saya akan membahas dari sisi syariahnya seperti itu. Nanti kalau saya kelewatan waktunya atau terlalu banyak, mohon diinterupsi ya. Saya Siap, Kak. suka asik. Siap. Suka asik Lanjut sendiri saja. kalau ngomong biasanya. Ya, saya akan mengawali pembahasan ini dari perkataan dari Imam Hasan Al-Basri ya. Beliau berkata, rahimallahu rajulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Ya, rajulan ini laki-laki maupun perempuan maksudnya. Kasabat thayyiban, yang bekerja untuk mencari harta yang halal. Jadi Allah pasti merahmati orang-orang yang berusaha bekerja untuk mencari harta yang halal. Wa anfaqa qasdan, yang kemudian ia membelanjakan hartanya itu sesuai dengan perencanaan keuangannya. Nah, jadi terukur gitu, nggak terlalu boros, nggak terlalu pelit. Jadi memang terukur. Wa qaddama fadlan li yaumin fakrihi wa fatihi. Ya kan? Dan menyisihkan kelebihannya atau surplusnya untuk hari miskinnya. Dan saat membutuhkannya. Jadi uang ketika masuk itu nggak langsung habis dalam satu hari, nggak seperti itu. Jadi ada perencanaannya, ada pos-posnya yang memang diatur oleh Islam. Kemudian juga ada dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, beliau berkata, husnul tadbir nisful kasbi. Artinya apa? Mengelola keuangan dengan baik itu sebenarnya kita sudah mendapatkan setengah dari penghasilan kita. Nah, jadi kalau kita pintar, pandai mengatur keuangan, sebenarnya kita itu bisa mendapatkan setengah penghasilan. Karena apa? Karena kita bisa berhemat.
Ya, karena kita bisa mengatur sesuai dengan pos-posnya seperti itu. Makanya kalau memang nggak bisa mencari uang sebanyak-banyaknya, paling nggak kita tidak membuang uang sebanyak-banyaknya seperti itu. Maka hikmah yang disampaikan sahabat Muawiyah itu seperti itu. Husnul tadbir nisful kasbi. Mengelola keuangan dengan baik itu setengah dari berusaha. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, ini abghada ahlal bait, sesungguhnya aku membenci keluarga atau personal yang bagaimana, yang seperti apa yang dibenci oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, alladzina yunfikuna rizqa ayyamin fi yaumin wahid, yaitu yang menggunakan rezeki yang didapatkannya, 1 bulan didapatkannya hartanya itu, kemudian dihabiskannya hanya dalam waktu 1 hari. Oh, ini kan. Nah, jadi kalau kita peka terhadap perkataan-perkataan para sahabat tadi itu, ya, para ulama kita itu menyiratkan apa? Bahwa di dalam Islam itu sebenarnya ada yang namanya manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan yang sesuai syariah itu seperti apa? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, pertama ada beberapa langkah ya, beberapa langkah dalam memanage keuangan kita secara syar'i. Yang pertama adalah kerja mengais maisyah atau pendapatan. Jadi dalam kita mengais maisyah ini atau pendapatan ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan kita. Jadi bekerja itu sebenarnya kewajiban. Ya, karena dia kewajiban, maka dia ada nilai ibadahnya di situ. Karena dia nilai ibadah, maka dia ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itulah yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Maka yang pertama syaratnya apa? Pertama adalah halal atau usaha dan pekerjaan yang kita kerjakan itu halal. Halal dari apa? Pertama dari segi zatnya. Kemudian dari segi prosesnya. Kemudian dari segi medianya. Ya kan? Ada pakai e-money, ada cryptocurrency apa segala macam itu. Nah, itu harus dipastikan kehalalannya. Nah, yang kedua apa? Ada yang namanya muwazanah, yaitu keseimbangan. Maksudnya apa? Yaitu kita bekerja itu dalam keadaan yang totalitas tetapi tetap seimbang. Totalitas apa artinya? Kita benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja dengan paripurna, dengan totalitas, dengan sengoyoh-ngoyohnya, sampai bekerja keras seperti itu. Dan itu memang yang dianjurkan oleh Islam. Tetapi juga tetap seimbang. Maksudnya seimbang apa? Artinya kita tidak bekerja menghabiskan waktu 24 jam yang dikaruniakan Allah kepada kita hanya untuk bekerja, tidak. Karena kita selain kita bekerja, kita punya status sosial lain. Di samping kita bekerja, kita seorang ayah. Di samping kita bekerja, kita juga seorang ibu. Di samping kita bekerja, kita juga seorang anak. Di samping kita bekerja, kita juga adalah masyarakat atau warga sekitar. Maka kalau lagi hari Ahad seperti itu dipanggil warga sekitar, ayo gotong royong, itu harus siap. Jangan sibuk mau kerja, jangan seperti itu. Jadi 24 jam nggak dihabiskan dalam bekerja seperti itu. Yang ketiga adalah proporsional. Ya, ini adalah saat istri bekerja dan mengelola usaha. Nah, jadi memang dalam keluarga Muslim ya, dalam keluarga Muslim juga semua itu ada yang suaminya itu bekerja full time, bekerja full dan kemudian istrinya di rumah. Kadang ada tuntutan realitas di dunia nyata itu yang memang mengharuskan istri itu bekerja. Apakah Islam melarang istri itu bekerja? Jawabannya tidak. Tentu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya pertama apa? Yang pertama adalah mendapatkan izin dari suami. Suami meridhoinya. Yang kedua apa? Pastikan pekerjaan yang sang istri lakukan ini adalah pekerjaan yang halal. Yang ketiga apa? Pastikan pekerjaan yang dikerjakan oleh istri ini adalah sesuai dengan kodrat perempuan. Jangan sampai perempuan jadi tukang mebel atau tukang angkat bangunan apa segala macam, itu tidak sesuai kodratnya. Nah, dan yang keempat adalah jangan sampai bekerja itu seorang istri itu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ada di rumahnya seperti mengasuh anak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ada namanya akhlaknya, musyawarah. Nah, artinya apa? Jadi segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Misalnya ada keluarga yang sudah berkeluarga, suami istri seperti itu, istrinya mau kemana segala macam itu harus dimusyawarahkan. Ada kemudian qanaah dan syukur. Nah, jadi setiap pekerjaan penghasilan yang kita dapatkan harus disertai dengan rasa syukur.
Misalnya masuk notifikasi di mobile banking, ya kan? Masuk tuh setiap tanggal 1 tuh. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu bentuk daripada rasa syukur, dan juga ada qanaah, ada rasa cukup. Seperti itu. Karena itu memang yang terbaik yang saat ini kita hasilkan dan diberkahi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari pertama dari segi pendapatannya. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi ketika uang itu masuk, kita dapatkan, uang ini mau disalurkan kemana? Nah, yang pertama di dalam Islam secara syariah itu adalah dahulukan dulu hajat asasi, yaitu nafkah keluarganya. Jadi jangan ketika punya uang, ya kan gajian tanggal 1 langsung kita pergi ke kafe. Wah, itu menyalahi aturan. Ya, menyalahi aturan. Dahulukan hajat asasi dulu. Ya, hajat asasi, hajat dasar apa? Seperti makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya seperti itu. Yang kedua apa? Yaitu perhatikan juga harta istri dan suami. Nah, hak istri dalam pendapatan suami. Jadi dalam pendapatannya suami itu ada hak istri seperti itu yang perlu diproporsionalkan seperti itu. Nah, yang ketiga apa? Ada namanya hak-hak dari orang tua dan mertua kita. Kita menafkahi kepada mertua kita, orang tua kita seperti itu. Nah, itu dari segi penyalurannya. Kita infakkan. Kemudian dari ketiga ada yang namanya tabungan dan dana darurat. Nah, di dalam Islam itu sangat mengakomodir daripada perasaan takutnya seorang muslim. Artinya seorang muslim ini enggak selalu optimis. Ada sisi-sisi pesimistis dari dalam dirinya. Apakah nanti aku sebulan nanti aku jatuh cacat, atau aku sakit, atau aku tabrakan, atau tiba-tiba ada dana yang segala macamnya, itu telah diperhatikan oleh Islam. Itu tersirat dari ayat berikut dalam surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia akan mati. Seperti itu. Apa yang akan terjadi besok dan nanti, maka perlu adanya dana tabungan, dalam hal ini juga yang namanya dana darurat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada seorang syekh dari Al-Azhar merumuskan suatu rumus tentang menabung itu rumusnya seperti apa. Beliau menyatakan bahwa menabung itu adalah sama dengan pendapatan halal dikurangi pengeluaran standar. Nah, jadi kita mendapatkan harta halal nih, kemudian kita salurkan ke pengeluaran standar kita semua. Ya, pendidikan, makanan, minuman, rumah, macam itu sudah clear semuanya, maka itu baru kita boleh yang namanya menabung seperti itu. Nah, al-iddikhar huwa al-kasbu at-thayyib dikurangi al-infaq al-muqtasid seperti itu ya kalau dalam bahasa Arabnya. Ini yang ketiga. Nah, kemudian keempat ada juga yang dinamakan dengan investasi. Nah, Rasulullah SAW sudah menyatakan, innaka antadara warathataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya, kata Nabi, bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka serba kekurangan, sehingga nantinya mereka meminta-minta kepada manusia. Nah, makanya investasi itu penting dalam konteks ini. Ya, investasi ini penting dalam konteks ini. Maka jangan semua uang itu kita habiskan untuk nafkah sehari-hari. Enggak juga. Ada juga keuangan itu kita habiskan untuk tabungan, kita pendam semuanya. Enggak. Ada juga diakomodir dalam Islam yang namanya investasi. Nah, makanya kalau dalam perspektif Islam, pandangan Islam, uang itu apa sih sebenarnya? Nah, uang itu sebenarnya diilustrasikan sebagai darah. Ya, darah dalam tubuh manusia yang dia itu mesti mengalir. Nah, darah itu kalau dia macet, itu bisa menjadi pembekakan atau segala macamnya, bisa menjadi penyakit. Ya, kalau darah itu tidak mengalir. Nah, jadi uang juga itu mesti mengalir di masyarakat. Jangan semua itu dipendam, ya, disimpan. Itu orang medit, orang pelit. Ya, orang yang tidak peduli dengan sesama. Karena segala harta yang kita dapatkan itu sebenarnya ada hak orang lain seperti itu. Nah, makanya investasi itu dibenarkan dalam Islam. Nah, tentu ada syarat-syaratnya. Pertama, investasi yang
tentu adalah pada hal-hal yang halal, jangan yang spekulatif, yang haram segala macamnya, yang apalagi yang juga yang subhat seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi yang dianjurkan oleh Islam adalah investasi yang minim resiko. Nah, jangan yang gambling, yang fluktuatif, yang nggak jelas, tidak ada underlying asetnya segala macamnya, itu dilarang Islam. Nah, makanya ada yang namanya diperkenalkan sekarang ini, dunia modern sekarang ini, ada bank syariah, ada saham syariah, sukuk syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Nanti itu mungkin bisa dibahas oleh Kak Aulia ya, untuk membahas tentang solusi cerdas milenial dalam mengatur finansial mereka. Oke, mohon maaf Kak, saya mau mengingatkan waktunya untuk 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Iya. Kebetulan bahasan yang terakhir. Nah, terakhir kita bahas tentang kelima, yaitu ada yang namanya zakat dan sodakoh. Nah, sebagai keluarga muslim, apakah zakat suami istri itu digabung? Nah, itu pertanyaannya. Ini yang mau menikah pasti aware dengan masalah ini. Nah, dalam fikih ternyata ketika saat suami bekerja dan istri pun bekerja, maka masing-masing itu kan memiliki pendapatan. Maka kewajiban zakat diperlakukan pada masing-masing secara terpisah selama memenuhi kriteria wajib zakat, yaitu tercapai haul dan nisabnya seperti itu. Nah, kalau saya tampilkan di sini ada tabel ya, nisab dan tarif zakat. Nah, di sini ada beberapa jenis zakat. Ada zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat perusahaan, zakat deposito, zakat barang tambang, zakat profesi, zakat pertanian, seperti itu. Nah, maka kalau prioritasnya ya, kronologinya ya, prioritasnya, urutannya itu sebenarnya ketika orang mendapatkan harta, apakah itu dari jalur profesinya, dia sebagai dokter atau sebagai notaris atau sebagai apapun ya, dia harus mengecek dulu apakah hartanya itu kena wajib zakat atau tidak sebelum dia melakukan hal-hal yang lain, sebelum dia melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, maka dicek dulu. Nah, itu urutannya. Ketika dia kena wajib zakat, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya, seperti itu. Nah, tetapi kalau tidak wajib zakat, ya, dia bisa menyalurkan langsung kepada pos-pos yang tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan tuntunan di dalam Islam. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Waktu kita sudah habis, nanti mungkin kita bisa bicara lebih dalam kalau ada pertanyaan segala macamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Paparan yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Kak Hanif. Mungkin tadi Kak Hanif juga sudah banyak menjelaskan ya. Ternyata ketika kita sebelum kita distribusikan atau membagi uang yang kita terima, kita juga harus tahu nih, kita harus pastikan uang yang kita dapatkan ini halal enggak gitu ya. Dan selanjutnya kita mendistribusikan ketika kita mendapatkan gaji, jangan sampai uangnya itu dihabisin sendiri gitu. Kita juga harus memberikan hak kepada keluarga, misalnya kepada istri bagi yang sudah berkeluarga ya. Kebetulan saya belum berkeluarga, saya nggak tahu Kak Hanif ini sudah berkeluarga apa belum, sudah memberikan hak kepada istrinya atau belum nih Kak Hanif nih. Mungkin nanti ya Kak Hanif ya. Jadi Kak Hanif ini belum menikah ya teman-teman, semoga didoain ya. Ya, tadi paparannya sangat luar biasa dan itu salah satu kesyukuran kita sebagai seorang muslim ya. Di dalam Islam itu Allah itu sudah mengatur segalanya gitu. Bahkan uang yang telah kita dapatkan kita harus serahkan kemana itu Allah sudah atur semuanya gitu. Betul. Dan tadi paparan yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Kak Hanif. Sebelum kita melanjutkan ke narasumber selanjutnya, mungkin kita berfoto dulu ya, siapa tahu nanti ada yang jaringannya agak goyang atau tiba-tiba keluar, kita foto dulu ya. Diharapkan untuk semuanya on cam ya, on cam dan smile up ya. Coba tunjukkan senyum termanis dan terindahnya, Masya Allah. Ini akan jadi dokumentasi nih. Oke, semuanya on cam, senyum, Kak Isma senyum ya semuanya ya. Oke, mungkin host silakan di screenshot. Tolong diberitahu kalau sudah dan belumnya. Semuanya on cam dulu ya. Gimana?
Kak Magufero Fajrin mungkin yang men-screenshot. Nah ini, sudah on cam semua? Belum? Yang semua belum ya? Sebelum ada kita yang belum. melanjutkan nih. Ayo kita foto ya. Ya, foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide 1 dulu ya, satu. Oke. Slide 2 lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah, Sudah? Kak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Magufero Fajrin. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, mohon disimpan dulu ya. Nanti setelah narasumber kedua, kami buka untuk ruang tanya jawab. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau ingatkan lagi untuk tidak meninggalkan dulu karena di akhir akan ada link sertifikatnya. Nanti akan dibagikan ya, insya Allah di chat chat umum. Iya. Nah, untuk kesempatan selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kedua, Kak Isma Aulia Roslan, SEMH, yang akan memaparkan terkait Halo. Halo, Kak Konia. Sepertinya sinyal Kak Konia lagi gangguan ya? Halo. Oke, mungkin saya wakilkan Kak Koniah ya. Untuk kesempatan kedua, kami persilahkan kepada Kak Isma Aulia SEMH yang akan memaparkan terkait solusi cerdas milenial dalam berinvestasi. Kepada Kak Isma Aulia, kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Silmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. teman-teman semuanya. Suara saya Malam. sudah kedengaran jelas? Jelas Kak Isma. Oke. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar materi dari Kak Hanif ya. Sebenarnya beliau senior saya, jadi kalau manggil Kak itu kayak kurang enak gitu. Biasanya kita manggilnya Ustadz gitu. Kebetulan satu alma mater di Unida Gontor. Saya juga satu alma mater sama Kak Silmi ya. Untuk kakak-kakak semuanya, Ruang Balong dan teman-teman semuanya, audiens, salam kenal. Saya Isma Aulia, boleh dipanggil Aulia, boleh dipanggil Isma. Semoga setelah ini kita bisa terus sambung silaturahmi ya, karena sudah kenal. Amin. Mungkin saya agak non formal aja ya, soalnya tadi saya lihat Ustadz Hanif serius banget gitu, saya deg-degan jadinya. Padahal saya ya alhamdulillah slide-nya baru jadi 1 menit yang lalu, jadi mohon maaf ini kalau banyak kekurangannya. Mohon maaf Kak Isma, mungkin Ya? ditampilkan slideshow-nya Kak Isma. Belum ya? Belum. Sudah? Nah, cakep. Oke. Oke, kita langsung masuk. Ini sebenarnya sedikit aja sih, nggak banyak-banyak. Mungkin kita nanti lebih banyak sharing, diskusi, belajar satu sama lain. Malam ini kebetulan kami diamanahi untuk membahas terkait solusi ya, solusi milenial, solusi kita dalam berinvestasi. Sebenarnya kalau teman-teman lahir di 95 ke atas mungkin bukan milenial lagi ya, udah masuk Gen Z ya. Gen Z atau Alpha Generation mungkin ya audiens yang di sini. Milenial kan
mungkin dari tahun 1980 sampai 94 kali ya, itu yang disebut dengan milenial. Jadi kalau sepertinya saya lihat audiensnya kakak-kakak, adik-adik masih agak muda gitu, masih fresh-fresh. Ya, Sepertinya lahirnya generasi Z ya, tapi nggak betul. apa-apa, apa-apa. karena mungkin kita mindsetnya di Indonesia anak muda itu namanya milenial gitu ya. Jadi Betul. secara holistik dipanggilnya, disebutnya milenial gitu. Oke, sedikit kita bahas. Yang pertama itu kami menyoroti gaya hidup milenial ya. Kita tahu banget nih gaya hidup milenial sekarang, yang kita juga sebenarnya seperti itu gitu. Semoga setelah dengar sama-sama materi ini kita lebih bisa bijak ya untuk memahami diri kita sendiri. Kita ini sebenarnya milenial seperti apa gitu. Yang pertama, gimana sih gaya hidup milenial? Udah pasti. Yang pertama itu popularity. Milenial itu coba kita cek posisi kita ada di situ nggak ya? Milenial itu sekarang itu orang-orang ya takut banget nggak populer gitu. Instagram harus punya Facebook, Twitter, bahkan YouTube pun mungkin banyak yang harus udah bikin channel gitu ya. Jadi semakin lama tingkat keinginan seseorang untuk menunjukkan atau show off herself atau himself itu lebih tinggi gitu. Mungkin ada baiknya untuk kepercayaan diri yang lebih meningkat, mungkin itu baik, tapi kita lihat dulu posisi kita di mana, jangan-jangan itu malah membawa kepada keburukan gitu. Nah, apalagi contohnya dari popularitas itu, ngafe ya, ngafe sering banget kita ya sekarang, milenial nih, ngafe dong, ngecil dong gitu ya sama temen-temennya. Kalau nggak ke kafe, nggak keren gitu, nggak populer, nggak ada temennya bahkan. Banyak di antara slogan-slogan milenial itu kayak you only live once gitu. Kenapa sih kamu harus diem aja di rumah? Ayo dong, jalan dong, liburan dong ke sini, ke kafe ini dong gitu. Mindsetnya milenial gitu ya. Kemudian ada lagi gaya hidup milenial yang fear of missing out atau FOMO ya, kita biasa sebut. Apa itu FOMO? Fear of missing out, takut tidak diakui gitu, takut ketinggalan zaman. Misalnya apa ya sekarang ya, misalnya ada apa tuh namanya, tumbler ya, di tempat botol itu loh, tumbler Ya, yang Kak. keren itu, kornikel gitu misalkan, udah punya kornikel belum gitu, terus ntar teman-temannya, temen sekelasnya, temen kerjanya gitu, ikut semua gaya hidup yang gitu, aku harus punya tumbler merek ini nih gitu, kalau nggak punya, aku takut ketinggalan zaman, fear of missing out ya. Kemudian ada lagi direct effect. Apa itu direct effect? Direct effect itu keadaan yang dia senang ketika dia membeli itu untuk dipuji gitu. Misalnya ya kayak gitu tadi, wah bajunya baru ya, ini model terbaru ya, bahannya udah nggak katun lagi, udah bukan bahan katun panas. Bahan model baru sekarang kan orang-orang pakai crinkle ya, atau merek-merek gaya Korean style ya gitu. Itu membeli sesuatu yang dia beli karena ingin dipuji gitu, ya kan? Padahal balik lagi sebenarnya itu kebutuhan apa keinginan yang dibeli dia gitu. Ya ini tentunya sama berlaku untuk generasi Z dan Alpha generation ya. Nah, faktanya apa? Gaya hidup milenial ini kemudian terjebak pada situasi keuangan yang sulit. Padahal gaya hidup yang tadi, yang takut ketinggalan zaman, takut nggak punya temen karena nggak punya barang baru gitu, karena nggak punya style model baru gitu, membuat dirinya sendiri itu terjebak di keuangan yang sulit gitu. Padahal mungkin kebanyakan dari kita yang masih di subsidi dari orang tua misalkan, atau belum bekerja, masih fresh graduate, masih jadi ya masih job seeker gitu. Tapi karena gaya hidup milenial yang nggak bisa dibendung itu, dia terpaksa harus mengeluarkan income yang lebih banyak dari kebutuhannya sebenarnya.
Nah, masalahnya ya itu tadi, outcome seseorang itu biasanya lebih rendah dari income. Pengeluaran mereka biasanya lebih rendah daripada pemasukan yang ada gitu. Akhirnya menyebabkan apa? Kesulitan finansial. Nah, semoga kita tidak berada di antara orang-orang yang seperti itu. Kalaupun kita masih berada di antara gaya hidup milenial yang seperti ini, mari kita cari solusi bersama untuk mengubah setidaknya pola pikir kita ya dalam keuangan gitu. Atau biasa kita sebut mindfulness dalam keuangan. Atau apa ya, mindfulness itu kayak kesadaran mental gitu ya untuk mengelola sesuatu gitu ya. Nah, secara umum mindfulness diartikan sebagai ya kondisi ketika pikiran dan jiwa kita selaras, kemudian kita bisa menerima emosi dalam keadaan kita realitasnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa mengatur emosi kita tidak menguasai diri kita seperti itu. Nah, bagaimana untuk kemudian kita bisa membuat menciptakan mindfulness di dalam diri kita? Mungkin kita bisa meditasi apa ya? Seperti diem mungkin ya, diem merenung dulu ya, merenung berpikir gitu. Kita ngapain ya? Kita udah ngapain aja ya, diem gitu. Coba kita apa ya, bahasanya apa ya Kak Silmi biasanya itu? Kalau diem muhasabah kali ya. Muhasabah gitu kali ya. Kemudian setelah kita diem, kemudian kita grounding. Grounding itu lebih ajak diri kita itu bicara gitu ya. Kita hadirkan diri kita di keadaan renungan kita itu, kita ini udah ngapain aja gitu. Misalnya kita biar bisa lebih fokus gitu. Misalnya kita makan, coba kita pelan gitu. Kita rasain makanannya. Misalnya kan kita makan bakso gitu ya, coba pelan kita rasain, kita renungin. Kita lagi minum kopi, coba biar apa? Biar mindset kita itu fokus gitu. Nggak terpecah-pecah dan kemudian menjadi sesuatu yang kusut gitu. Jadi kita ubah dulu diri kita sendiri. Kemudian apa? Membuat gratitude journal. Setelah kita udah berhasil ngajak ngomong diri sendiri, ngatur emosi, kemudian kita buat gratitude journal. Nah, ini mungkin contoh aja ya. Kita bisa buat daily planner gitu. Ngapain sih kita hari ini udah ngapain aja? Kita mau ngapain aja? Nah, kita buat jurnal untuk diri kita sendiri kan. Nah, ini contoh-contoh aja sih biar mungkin nanti bisa di-share ya slide-nya kalau ada yang membutuhkan. Nah, itu kan untuk menciptakan kesadaran diri kita sendiri, untuk aware kepada diri sendiri. Kemudian bagaimana kita aware terhadap finansial kita? Nah, ini kita masuk konsep ke finance mindfulness ya. Apa itu finance mindfulness? Finance mindfulness itu kondisi ketika kita itu merasa sudah cukup dengan harapan dan keinginan yang kita miliki itu udah cukup gitu. Kita jalani hari-hari itu seneng, happy, kita nggak khawatir lagi kebutuhanku ini, kebutuhanku itu, uangku segini, uangku segitu, aku mau makan ini, mau beli itu, mau skincare ini, mau skincare itu, udah nggak ada lagi perasaan kayak gitu. Jadi udah tenang gitu. Nah, gimana cara buatnya? Coba ya kita sama-sama. Mungkin ini terdengar sangat mudah ya dibicarakan, kayak gampang banget ini Kak Ulia ngomongnya, padahal dia sendiri juga susah gitu ya. Memang perlu apa ya, di-build ya, memang perlu dibangun kesadarannya, nggak harus secepat itu. Nggak apa-apa teman-teman, pelan-pelan aja. How to get finance mindfulness? Yang pertama kita coba pause dulu, kita berhenti dulu. Kita berhenti dulu dari kegiatan kita yang mungkin toksik, yang mungkin apa ya, wah kita udah nggak bener nih, misalnya apa, suka drakoran, coba berhenti dulu. Suka streaming film, coba berhenti dulu kita. Coba kita berhenti dulu. Mikir, apa ya yang udah kita lakuin? Bener nggak ya nonton drakor seharian, maraton full episode? Ya kan? Kemudian diam dulu. Biar apa? Biar sadar. Misalnya kita nonton, iya kalau ada wifi, misalnya nyolong wifi tetangga atau nyolong wifi kampus kan mungkin. Tapi kalau pakai paket data sendiri, wah itu kan lumayan merugikan ya, merugikan diri sendiri terutama. Coba kita berhenti dulu, kita pikir, aku nonton drakor, kira-kira uangku habis di sini nggak ya gitu.
Kemudian setelah kita bisa mikir, kita berhenti, coba kita embrace. Embrace itu sama kayak grounding. Kita hadirkan diri kita di situ, di setiap perilaku yang telah kita lakukan, yang kita jalani. Aku udah impulsif belum ya belanjanya? Jangan-jangan aku beli sesuatu yang ya udah karena mau aja, bukan karena mau aja, karena ingin aja, bukan karena butuh gitu. Coba kita hadirkan dulu diri kita, terus kalau bisa ya, kalau memang ketika emosinya sudah mulai bonding ya dengan kesadaran diri, coba dimaafin. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku kemarin jajan cilok, nggak apa-apa kok. Kemarin aku beli kopi kemahalan, nggak apa-apa. Tapi aku hari ini mau berubah kok, gitu ya. Kak Silvi kok ketawa-ketawa, Kak Silvi suka jajan cilok ya sambil ngopi ya. Iya, dulu sering jajan cilok sambil ngopi sama Kak Isma soalnya. Nah, ya coba dirubah pelan-pelan gitu kan. Nah, setelah itu, setelah kita embrace, setelah kita memaafkan perilaku kita yang sangat menyia-nyiakan keuangan, lalu apa? Action. Nah, action itu mulai beraksi. Mulai aksinya bisa apa aja? Bisa dari kesadaran itu bisa kita bentuk dalam sebuah prinsip, oh aku harus menabung berarti, oh aku harus buat jurnal nih, buat jurnal keuanganku nih, oh aku harus planning keuanganku harus diletak di mana nanti kita kasih contohnya. Kemudian apa? Yang utama dari semua prinsip keuangan, oh aku harus paham mana uang yang memang bukan hakku dan mana uang yang memang hakku. Jadi harus apa? Harus ada mindset untuk selalu bersedekah dan berdonasi ya teman-teman. Nah ini mungkin contohnya ya. Gimana sih cara ngategorisasiin outcome kita, pengeluaran kita? Boleh. Ini kalau saya memang belajar dari internet juga, dari pos-pos keuangan gitu. Gimana sih cara balancing income biar nggak over gitu. Yang pertama itu biasanya saya selalu pos pertama nih, pos darurat tuh, pos living gitu, pos untuk kebutuhan sehari-hari. Itu biasa ininya 40%, presentasinya 40%. Kenapa? Karena di dalam itu udah ada, ya mungkin kalau misalkan kita bekerja, jangan lupa ya, kita bayar zakat, kemudian ya sedekah, infak, wakaf, harus selalu dinomorsatukan ya. Kemudian mungkin kita mau ngasih ke orang tua, gitu kan, itu boleh diambil sekian persen dari cost living income yang kita miliki. Kemudian eatery, apa aja kebutuhan makanan kita sehari-hari, gitu. Kebutuhan sembako di rumah, mungkin yang sudah berkeluarga, minyak, kan apa-apa lagi mahal ya, apalagi sekarang udah mau resesi ya 2023, meskipun 2022 ini memang resesi gitu, tapi emang tambah ditakut-takutin akan resesi, padahal kita mah ya udah gini-gini aja, income-nya juga gini-gini aja. Ya sebenarnya income itu sebenarnya bukan uang itu yang menjadikan diri kita kaya, tapi prinsip hidup kita yang menjadikan diri kita itu cukup gitu kan teman-teman. Kemudian grocery ya kebutuhan sabun, shampoo ya kebutuhan untuk peralatan di rumah gitu ya, meskipun belum berumah tangga ataupun sudah berumah tangga. Nah kemudian di pos kedua ada apa? Isma maaf 5 menit lagi ya. Oh boleh. Kemudian ada apa? Nah jangan lupa untuk selalu menempatkan post saving ya teman-teman, di dalamnya ada dana darurat, kemudian dana pensiun. Nah kita mungkin kerja sekarang, nggak tahu 2 tahun, 3 tahun lagi, qadarullahnya kita di PHK misalkan, atau usaha lagi nggak lancar, atau banyak faktor yang menyebabkan kegagalan atau kekhawatiran di masa depan. Makanya kita harus prepare dari sekarang. Kemudian dana pendidikan, mungkin ada teman-teman yang mau melanjutkan studinya S2, S3, gitu kan, sambil cari-cari beasiswa, boleh sekalian ditabung uangnya, income-nya gitu, kategorisasikan ke dana pendidikan. Kemudian apa yang paling penting? Tabungan emas juga penting ya. Kemudian emas kan nilainya tidak akan turun ya, meskipun emas katanya
tahun depan per Januari mau naik loh katanya. Dari sekarang itu hari ini tuh emas sepertinya 900.000, tahun depan katanya mau naik 1.600.000. Ya kita belum tahu ya. Semoga ya kita berdoa lah yang terbaik untuk negara ya, biar uang jajan kita juga nggak habis-habis banget. Kemudian apa investasi pasar modal jika ada, yaitu termasuk tadi kalau kita punya aplikasi-aplikasi untuk di pasar modal atau di sistem perbankan gitu ya, misalnya teman-teman ada. Nah kemudian apa? Ada post playing juga. Siapa yang suka baca buku? Kenapa dimasukkan ke post playing? Karena dia pilihannya opsional. Dia boleh dipakai atau boleh tidak dipakai. Jadi kalau misalkan tidak dipakai, boleh post playing dimasukkan ke dana darurat misalkan. Jadi uang yang tidak dingin yang bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau tadi dana pensiun, dana tabungan emas itu kan harus uang dingin, harus membeli tidak boleh diganggu gugat gitu kan. Kemudian vacation boleh kok, kita mau liburan boleh, mau ke pantai misalnya di Taliwang banyak pantai ya, misalnya mau ke pantai kan uang masuknya 10.000 atau gratis ya, jangan-jangan ya, ya boleh lah untuk gratis ya, boleh lah untuk beli es gitu ya atau jajan gitu ya, disimpan ke post playing. Kemudian ada yang very optional, ini yang ekstra, misalnya ada teman nikahan, ada saudara nikahan, atau ada nih shower di rumah rusak nih, mau diambil dari dompet yang sebelah mana nih gitu. Jadi harus dipisahkan ke dana ekstra, karena kan kalau kerusakan tidak sewaktu-waktu selalu terjadi gitu. Kalau tidak ada, nggak apa-apa ditabung aja. Siapa tahu suatu saat nanti, wah laptop rusak nih, mau ganti pakai duit yang mana gitu. Jadi kita tidak mengotak-atik dana yang sudah kita pos-poskan di pos sebelumnya gitu. Kemudian ini ada jenis-jenis investasi, tadi sudah dibahas juga ya sama Ustaz Hanif, deposito, emas, saham, properti, reksadana, dan lain sebagainya. Saya rasa teman-teman cukup paham juga ya penjelasan dan perbedaannya masing-masing. Nah, yang paling penting itu jenis investasi yang untuk milenial itu yang cocok apa? Yang pertama banget nih, kalau kita nggak punya apa-apa, setidaknya kita punya tabungan mudharabah. Setidaknya kita punya tabungan mudharabah di perbankan syariah. Kalau memang kita benar-benar ingin keuangan kita itu pure halal berdasarkan sistem syariah gitu. Sebaiknya kita menabung di bank syariah. Kemudian apa? Ada sukuk atau obligasi syariah. Ini opsional juga ya kalau memang teman-teman sudah memiliki dana uang dingin yang lebih dan bisa untuk diinvestasikan gitu. Kemudian reksadana, kemudian saham, deposito mudharabah. Pokoknya semua transaksi yang dipakai harus berlandaskan dengan prinsip syariah seperti itu. Jadi kita nggak worry gitu ya teman-teman. Ini aku nabung tapi uangnya halal nggak ya? Ini aku nabung, ini aku nanti dapat feedback dari ini jangan-jangan bunga, ini kategorisasinya apa ya? Apa ini riba gitu kan? Jadi kita harus melek juga ya, melek sistem syariah ya, biar kita tahu transaksi apa yang sedang kita lakukan gitu. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Konia dan Kak Silmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan yang luar biasa. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Isma Aulia Roslan yang telah memaparkan bagaimana sih cara kita punya kesadaran diri ya tentang manajemen keuangan dan juga jenis investasi syariah apa yang cocok untuk kita. Ada kalimat yang bagus tadi saya sempat catat. Bukan uang yang menjadikan kita kaya, tapi kesadaran diri kita yang membuat kita cukup. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Oke, untuk sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, sekali lagi kita foto bareng dulu supaya tiap peserta diharapkan untuk on cam. Sudah? Mungkin minta tolong ke Kak Ulfa, ada Kak Ulfa nggak ya? Halo?
Halo Kak Ulfa. Pas sedang ada ini nih kayaknya. Halo, Oh iya. ya, oke Kak Fajrin. Diwakilkan Kak Fajrin. Oh iya. Iya, gimana? Kayak tadi Kak Ulfa diminta buat motret. Oh, iya. Bentar. Bentar ya. Ini bisa Sebelum nggak? itu mungkin ininya dulu, slide-nya dulu. Bisa Ya, slide-nya di disiapkan. situ. Slide-nya ada Oh ya. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Jadi ini slide pertama dulu. Silakan teman-teman dibuka kameranya. Mohon maaf saya izin belum bisa buka. Saya hitung ya, di hitungan ketiga. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Slide 1, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Senyumnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir 1, 2, 3. Oke, ini slide yang terakhir nggak ada yang buka cam. Ya udah lah ya. Ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Diharapkan kepada peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar. Ada yang raise hand nggak nih? Yang ingin bertanya silakan. Oke, Kak Novita. Oke, Kak Novita Latahmil. Boleh langsung Oke, disampaikan langsung pertanyaannya, saja Kak Novita Latahmil. Ya, silakan. On cam ya, Kak bisa Kak Novita. Oh ya, maaf belum bisa on cam, Kak. Oh, silakan. Ya, lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Latahmil Alaina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas semester 5. Izin bertanya, Kak, untuk pemateri yang pertama, tadi kan kita wajib zakat itu ketika pendapatan itu mencapai nisab. Nah, slide yang tadi itu saya belum terlalu mengerti. Jadi saya kasih contoh realnya aja ya, Kak ya. Misalnya dalam 4 bulan sekali itu seseorang mendapatkan gaji 1 juta. Apakah itu termasuk atau kena zakat atau tidak gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, dilihat dari tadi tata pengelolaan pendapatan, saya tertarik gitu dengan tata caranya. Kenapa mungkin emang bagus ya kalau misalnya sedekah kita di awal pengeluaran, tapi kenapa harus diutamakan gitu, kenapa enggak kebutuhan dulu gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya silakan. Kita tampung dulu ya, Kak Hanif. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau malu untuk berbicara, mungkin bisa tulis di kolom komentar gitu ya, teman-teman. Silakan. Yang ingin bertanya. Ada lagi nggak nih? Oh, ini. Oke. Kak Tiara, silakan dibaca Kak Konia. Oke, saya bacakan pertanyaan dari Kak Tiara. Sebentar. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi dilema etis yang mungkin muncul dalam mengelola keuangan dan melakukan investasi di era disrupsi, misalnya ketika terdapat pilihan antara memperoleh keuntungan yang tinggi namun merugikan pihak lain, atau memilih investasi yang lebih rendah namun lebih adil. Oke. Ini kalau boleh tahu ya Kak Tiara, pertanyaannya Itu ya, untuk narasumber 1 atau 2?
Untuk pemateri pertama, Kak. Oke, untuk Kak Oke. Hanif ya. Oke. Mungkin satu lagi mungkin. Ada lagi nggak nih? Satu lagi. Ayo untuk sesi pertama satu lagi. Saya nggak? Tinggal di raise hand atau langsung aja di unmute gitu, langsung nyapa gitu mungkin. Ada lagi nggak? Oke, sambil jalan aja ya mungkin ya. Ya. Untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk sesi pertama, tadi ada 2 pertanyaan ya, Kak. Dan sama-sama ditujukan ke narasumber pertama kita, Kak Hanif. Yang pertanyaan pertama itu terkait berzakat, nisab itu ya, Kak. Bagaimana nih kalau setiap 4 bulan sekali kita gajinya cuma 1 juta, apakah kita sudah dikenakan wajib zakat atau belum gitu ya, betul ya Kak Novita ya? Dan pertanyaan Benar, Kak, kedua, kenapa sih kalau kita punya pendapatan, pos pertama yang harus kita isi itu pos sedekah dulu gitu, kenapa nggak pos yang lain dulu gitu? Mungkin silahkan dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Semoga mewakili teman-teman yang lain. Jadi memang materi tentang zakat tadi di slide terakhir saya agak sedikit menyinggung aja karena memang kalau memang ada yang tidak dimengerti kita bisa bahas sekarang ya. Mohon maaf Kak Hanif, untuk suaranya kurang jelas. Halo? Iya, Pas sudah. Udah ya. Oke, jadi masalah zakat ya, masalah zakat. Jadi tadi bagaimana zakat itu harus dikeluarkan seperti itu ya ketika pendapatan itu cuma 1 juta dalam 4 bulan. Nah, kalau saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Saya mau tampilkan tabelnya yang tadi ya. Sudah muncul screen-nya ya? Sudah muncul Ya. screen-nya ya? Sudah. Tinggal di slideshow aja, Kak. Oh iya. Ya ini ya. Nah, jadi ini apa namanya? Nah, ini sebagaimana yang saya tampilkan di sini ada beberapa jenis zakat ya. Kalau tadi yang disampaikan tadi adalah mungkin saya ambil aja Zakat misalnya profesi. itu adalah zakat profesi seperti itu ya. Nah, jadi zakat profesi itu dia dikeluarkannya bukan per tahun tapi setiap mendapatkan. Nah, setiap mendapatkannya itu minimalnya adalah sekitar seharga 653 kg beras. Itu berapa Pak kalau diuangkan? Nah, kalau diuangkan itu adalah 6.530.000. Nah, ketika pendapatan kita dapat sebanyak 6.530.000, maka kita wajib yang namanya zakat. Misalnya nih, setiap gajian 1 bulan sekali, itu dapatnya setiap bulan dapatnya 7 juta. Nah, ketika dapat 7 juta, berarti dia masuk dalam kategori yang namanya wajib zakat profesi. Maka wajib saat itu juga untuk dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya tadi, kalau yang 1 juta setiap 4 bulan sekali, apakah itu dapat dikenakan zakat, harus dikeluarkan zakatnya 2,5%? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak, karena tidak mencapai 6.530.000. Seperti itu ya. Pertanyaan pertama clear ya? Gimana Clear, penanya? Kak. Oh ya, clear. Terima Ya. kasih, Kak. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa sih ketika mendapatkan pendapatan itu harus keluarkan zakatnya terlebih dahulu, seperti itu ya? Kenapa enggak kebutuhannya dulu? Ya, karena begini, memang sebenarnya dalam hukum fikih itu namanya pendapatan itu kalau dia misalnya dia berusaha di perdagangan atau deposito yang
haulnya itu yang dikeluarkan itu dikalkulasikan akumulasinya itu selama setahun, itu bisa kita tunda ketika sampai bulan ke-13 1 tahun setelahnya itu. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak langsung dikeluarkan itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kebanyakan kita ketika uang itu ditunda sampai terakhir, nanti kita malah uang itu tersalurkan ke hal-hal yang lain, ke hal-hal yang bukan kebutuhan tapi keinginan. Nah, seperti itu. Misalnya apa? Misalnya cicilan rice cooker. Oh, rice cooker dicicil misalnya ya, misalnya. Karena itu bukan kebutuhan primer. Atau misalnya cicilan lemari es misalnya. Nah, itu kan bukan kebutuhan primer, bukan hajat asasi. Nah, ketika itu dikeluarkan ya uangnya yang padahal sebenarnya itu mencapai nisab, tapi karena dikeluarkan ke hal-hal yang bukan kebutuhan asasi, maka dia uangnya menjadi kurang. Nah, dan otomatis dia tidak kena yang namanya zakat. Dan itu termasuk mengakali yang namanya mengakali syariah, seperti itu. Nah, makanya hikmahnya kenapa setiap dapat itu bisa dikeluarkan, supaya uang ini tidak habis kepada hal-hal yang tidak kebutuhan. Nah, seperti itu. Karena kita yang bukan kebutuhan itu seringkali lebih banyak daripada kebutuhan itu sendiri. Misalnya ya itu beli kopi, ya kan, beli tadi disebutkan beli cilok, apa somai, apa segala macam tuh ya. Wasohbi ajmain itu semuanya itu banyak yang kayak gitu. Itu kan bukan kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi hikmahnya kenapa setiap penghasilan kita itu dikeluarkan langsung zakatnya dengan catatan dia sudah mencapai batas minimum kena zakat, itu supaya uangnya, hartanya itu tidak habis, tidak tersalurkan kepada hal-hal yang bukan kebutuhan asasi. Nanti yang rugi siapa? Yang rugi adalah pertama adalah diri pribadi sendiri karena mengabaikan yang namanya kewajiban. Ya, makanya karena apa? Karena kewajiban di awal. Beda dengan halnya sedekah. Sedekah kan hukumnya sunnah. Jadi kalau keluar uang, kalau mau sedekah nanti bisa aja kapan-kapan. Tapi kalau dia kewajiban, ya dia tetap harus diprioritaskan terlebih dahulu seperti itu. Semoga menjawab ya pertanyaan yang kedua. Ya, sepertinya sudah menjawab ya Kak Hanif. Untuk penanya kedua tadi, yang tentang bagaimana menghadapi dilema etis yang mungkin muncul dalam mengelola keuangan dan melakukan investasi di era disrupsi. Misalnya ketika terdapat pilihan antara memperoleh keuntungan yang tinggi namun merugikan pihak lain atau memilih investasi yang lebih rendah namun lebih adil. Itu gimana? Ya, memang kalau kita berkaca dalam prinsip di dalam Islam sebenarnya bahwa ada suatu kaidah fikih, ada prinsip dalam Islam itu bahwa kita dilarang namanya menzolimi dan dizolimi. Ya, menzolimi kita nggak boleh, dizolimi pun kita jangan juga menolak seperti itu. Nah, itu prinsipnya. Ya. Maka kalau kita baca semuanya akad-akad yang dibolehkan oleh Islam itu adalah akad-akad yang melindungi sebuah pihak. Pihak pertamanya, pihak keduanya, pihak ketiganya, itu semua dilindungi seperti itu. Maka kalau ada pilihan yang seperti itu, jelas kaidahnya, aturannya dalam Islam, anjurannya, tuntunannya adalah kita memilih investasi yang walaupun sedikit, tapi itu tidak menzolimi orang lain, seperti itu. Seperti itu. Makanya kalau ada seperti misalnya ada investasi gambling di Bitcoin, seperti Bitcoin ya misalnya ya. Bitcoin itu kan dulu salah satu mata uang cryptocurrency itu kan mata uang yang fluktuatif banget, yang nggak ada underlying aset dan tidak dikeluarkan oleh pemerintah sebagai atau negara yang resmi melindungi. Nah, kalau mata uang dikeluarkan pemerintah, ada yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Beda dengan Bitcoin. Ya, Bitcoin. Makanya Bitcoin itu dulu ketika masih booming-boomingnya 4 tahun yang lalu itu banyak orang yang tidak menganjurkan untuk bermain di Bitcoin itu karena yang pertama spekulasi ya, fluktuatif juga. Ada orang yang invest sekarang nanti uangnya tiba-tiba hilang hanya dalam hitungan beberapa menit seperti itu. Nah, memang returnnya tinggi. Nah, Islam bagaimana? Islam sangat tidak menganjurkan hal yang demikian itu. Makanya ketika sahabat Ibnu Mas'ud, kalau saya tidak keliru, ketika beliau mau berinvestasi, ya, ketika beliau mau berinvestasi itu, beliau
mensyaratkan ada beberapa poin. Oke, aku investasi di kamu dengan syaratan poin bla 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 bla. Itu gunanya apa? Gunanya adalah untuk mencegah terjadinya resiko. Ya, resiko entah kepada dirinya sendiri atau resiko kepada yang diberi dana. Apakah itu dia bisa menzolimi seperti itu. Nah, ada juga sahabat yang ketika ada dia punya pilihan, punya ladang sawah seperti itu ya, punya sawah yang banyak sekali di sawahnya itu. Ada punya pilihan dia, apakah sawahnya itu ingin dimudarobahkan, dibagi hasilkan seperti itu, ya, atau disewakan. Nah, ternyata sahabat itu memilih untuk disewakan. Kenapa? Karena meskipun dia pendapatannya kecil, tapi dia lebih aman, lebih safety seperti itu. Karena kan kalau sewa kan biasanya per bulan ya, kayak kos-kosan juga, banyak mahasiswa kan kos-kosan juga. Nah, seperti itu. Jadi ya tiap store tiap bulan tetap ada gitu. Ketika waktunya habis mau diputus nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu. Nah, beda dengan kayak mudharabah segala macamnya itu yang agak beresiko. Tapi prinsip hikmah yang kita bisa ambil investasi kepada hal-hal yang aman, tidak menzolimi dan tidak dizolimi seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin kita coba tanya sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin ada tanggapan nggak gitu, dengar tanggapan dari narasumber kedua, Kak Isma Aulia Roslan, SEMH, ada tambahan, ada tanggapan gitu, atau ada bantahan mungkin atas penjelasan dari pemateri pertama, Kak Isma. Halo Kak Isma Aulia. Wah, sepertinya Kak Isma masih belum bisa Ya, gimana Kak Isma? Halo. Ya udah bagus banget itu Ustaz Hanif. Mas, kalau saya mah nurut aja ya, ngikut aja, kan saya junior ya. Iya, samina watokna ya. Iya, saya tertarik sih tadi pertanyaannya, kenapa zakat dulu daripada kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya kan sedekah itu, kenapa zakat dulu sedekah? Sebenarnya kan tidak harus zakat ya, kan jizuf itu termasuk sedekah di dalamnya, dan sedekah itu berapa aja, tidak dihitung nominalnya. Dan kita percaya di setiap harta yang kita punya itu juga ada hak orang lain, yang pertama. Terus yang kedua, Rasulullah pernah bilang tuh, belilah kesulitanmu dengan sedekah. Jadi apa-apa yang menghadapi apa-apa kesulitan yang mendatangi kita, sudah kita tolak duluan gitu loh dengan sedekah. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mengeluarkan sedikit harta yang sudah kita dapatkan untuk bersedekah. Ya. Oke, terima kasih Kak Isma Aulia Roslan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Galaxy, aduh nggak tahu namanya nih. Galaxy J7 Prime. Oke, Kak Galaxy J7 Prime izin bertanya, bagaimana pendapat pemateri tentang pemotongan zakat oleh Basnas terhadap gaji pegawai tidak tetap yang ada di Sumbawa Barat? Saat ini sebanyak 2,5%, apakah sudah sesuai dengan aturan pemotongan zakat yang seharusnya? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya juga ada nih, mohon izin bertanya untuk pemateri pertama, mana yang lebih didahulukan antara kewajiban atau zakat? Oke, mungkin bisa langsung satu yang disambung ya. mungkin Kak, dari Kak Dwi Khairul Rizki. Apa tuh? Ini mungkin untuk pertanyaan untuk materi kedua. Mohon maaf Bu, saya mau bertanya, izin bagaimana solusi dari cara kehidupan anak-anak milenial yang kehidupannya secara langsung mengikuti zaman modern, yang gaya hidupnya tinggi akan tapi pendapatannya rendah, sehingga mereka harus berhutang untuk memenuhi hasrat dari kehidupannya sendiri. Oke. Sepertinya pertanyaan dari siapa tuh Kak Koniah? Pertanyaan dari Kak Dwi Khairul Rizki. Oke, mungkin sepertinya pertanyaan itu lebih tepat kita berikan ke pemateri kedua kayaknya ya. Betul. Benar nggak sih? Pemateri kedua. Atau benar nggak? Silakan. Oke, silakan Kak Isma Aulia Roslan untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, halo Kak Isma. Ya, halo. Bisa on cam nggak Kak Isma?
biar cakepnya kelihatan Oh iya, gitu. iya. Maaf. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, makasih pertanyaannya. Agak Solusi, agak kurang turun kameranya Kak Isma. Kak Isma kurang turun kameranya. nggak kan yang penting suaranya terdengar Oh jelas iya kan? benar. Oke. Iya. Solusi untuk milenial yang kehidupannya secara langsung mengikuti zaman modern, yang gaya hidupnya tinggi tapi pendapatannya rendah. Ya, yang kita obrolin tadi, ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa memulai dari kesadaran diri kita sendiri yang pertama, di mana kita memandang kehidupan kita, di mana kita memandang gaya hidup kita. Sebenarnya zaman akan terus seperti ini dan akan terus berkembang lebih baik dari yang sekarang gitu kan. Balik lagi ke kebutuhan diri kita sebenarnya, prinsip hidup kita sebenarnya. Kalau kita mau memaksa diri kita, mungkin kan awalnya memang pemaksaan, udah dapat uang, jadi konsep memberikan pos living, pos saving itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Jadi kalau di akhir bulan biasanya milenial atau mungkin atau anak perantauan yang sudah dikirimi orang tuanya setiap bulan gitu, atau anak-anak milenial yang sudah bekerja namun memang pendapatannya masih rendah, akan pusing, akan bingung, nih akhir bulan nih makan Indomie lagi, mie instan lagi. Ini makannya apa? Jangan-jangan makannya cuma promah nih akhir bulan kan. Nah, kalau kita udah cermat ya teman-teman, memposkan setiap kebutuhan kita itu, insya Allah kita udah aman dan nyaman gitu. Kenapa harus kita mengikuti gaya hidup yang sekarang? Sebenarnya gaya hidup itu sampai kapan sih kita akan dipuji orang? Misalkan hari ini kita punya tuh tadi kayak contohnya tumbler terkeren itu gitu kan. Ih, minggu depan udah keluar lagi modelan terbaru. Emang kita masih dapat rekognisi, masih dapat pengakuan yang luar biasa dari society, dari masyarakat bahwa kita tuh memang anak yang gaul, anak yang ngetren, kan enggak gitu. Jadi kita tuh makin lama makin tenggelam gitu loh, makin diselimuti gitu sama sosial media terutama, sama e-commerce terutama, sama flash sale toko oren terutama, Tokopedia dan apapun itu. Jadi yang bisa memanage diri kita sendiri itu ya diri kita gitu. Kalau nggak kita yang memaksa diri kita untuk masuk ke dalam pos-pos yang sudah kita sediakan itu, ya akan terus begitu, sirkulasi keuangan kita akan tetap tidak sehat dan tidak baik gitu. Kenapa kita harus masuk ke pos-pos itu? Karena biar keuangan kita stabil dari tanggal 1 sampai tanggal 30 setidaknya untuk jangka pendek, dan akan aman, akan safe untuk setidaknya jangka panjang 1 tahun atau 3 tahun ke depan gitu. Kan financial stability is crucial for happiness. Jadi kalau kita sekarang sedih ya nggak apa-apa, kita belum bisa beli baju model ini. Kenapa? Karena at the end of the day atau at the end of the year kita akan happy gitu, kita nggak akan kekurangan ketika orang lain sibuk mau bayar kontrakan, tagihan, uang kuliah dan segala macamnya gitu. Nggak ada sebenarnya seseorang itu yang benar-benar happy kecuali memang keturunan keluarganya berlimpah 7 turunan ya, nggak habis-habis ya. Sebenarnya kesulitan setiap orang itu menurut saya sama gitu, hanya dia menunjukkannya atau enggak aja sih. Gitu mungkin ya, Dwi, Khairul. Makasih. Oke, untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Kak Hanif, mungkin mau menanggapi pertanyaan dari Kak Hairul atau sekalian menjawab pertanyaan tadi yang terkait Basnas yang langsung memotong gaji 2,5% itu apakah sudah sesuai dengan aturan pemotongan zakatnya selanjutnya atau belum gitu. Ya baik, saya langsung jawab ya. Jadi kalau kita berkaca kepada sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW, itu memang zakat itu sesuatu yang wajib dan langsung dipungut oleh negara. Ya kan, langsung negara itu yang mengambil dari rumah ke rumah. Makanya dulu Rasulullah kan membentuk panitia tuh, panitia zakat lah kalau istilahnya sekarang kan.
kumpulkan tuh beberapa sahabat yang sudah dan disumpah seperti itu, dan keliling tuh dari satu rumah ke rumah yang lain untuk meminta zakat. Nah, seperti itu. Nah, diminta zakatnya, sudah diminta zakatnya, kemudian zakatnya itu diambil dan kemudian masuk ke kas negara dan dikelola oleh negara seperti itu. Nah, kepada orang-orang yang memang agnia-agnia, ya, orang-orang yang memang sudah hartanya itu mencapai haul dan nisabnya. Seperti itu. Nah, makanya zakat itu memang sebenarnya kalau memang mau percis dengan zaman Nabi, ya memang harus negara yang bergerak sebenarnya. Nah, negara yang harus bergerak sebenarnya. Kalau sekarang kan masih lembaga-lembaga, ya, kayak lembaga-lembaga misalnya dompet duapa, ya kan, TT apa segala macam itu kan yang memunguti seperti itu. Kalau dulu memang negara dan masuk ke kas negara dan negara yang menyalurkannya lagi seperti itu. Nah, maka dulu ketika Rasulullah SAW itu wafat, ya kan, Nabi Muhammad itu wafat, ada sekelompok orang yang menolak untuk membayar zakat, ya kan, ketika zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada beberapa orang itu yang menolak untuk membayar zakat. Yang wajib itu sholat, zakat itu nggak wajib. Nah, makanya oleh Khalifah presidennya ketika itu kan Abu Bakar As-Siddiq itu memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat, saking wajibnya zakat itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah mana tadi, Lombok ya, dan beberapa tempat lain juga itu yang langsung memotong 2,5% itu malah semakin mendekati sesuai dengan syariat Islam sebenarnya. Bagus itu, saya pikir. Sangat bagus, dengan catatan memang gaji-gaji yang dimiliki oleh para pegawai negeri sipil itu memang sudah mencapai nisabnya, kriteria wajib zakatnya sudah mencukupi seperti itu. Saya sangat mengapresiasi karena memang seperti itu. Bahkan ada wacana sekarang ini yang dari dulu mulai bergulir, bisakah zakat itu menggantikan pajak? Wah, itu kan sempat tuh beredar itu. Nah, kalau itu perlu kajian lebih lanjut lagi. Nanti mungkin Balong Talks kedua kita bisa bicara nanti, ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Tadi silakan. Ya. Pertanyaan untuk Kak Hanif yang terakhir. Mohon izin bertanya. Ini dari Kak Murdani Astuti. Mana yang lebih didahulukan antara kewajiban atau zakat? Tadi agak mirip-mirip dengan pertanyaan Kak Novita di awal. Oh ya, ini saya agak bingung nih ya antara kewajiban dan zakat. Karena zakat itu juga kewajiban sebenarnya kan. Mungkin maksudnya kewajiban ini kewajiban untuk menafkahi keluarga gitu ya. Ya. Ya, seperti itu mungkin yang coba saya tangkap seperti itu. Nah, memang kalau yang sudah saya sampaikan tadi, ketika seorang muslim mendapatkan pendapatan, ya, dan kemudian pendapatannya itu masuk dalam kriteria wajib zakat, maka yang didahulukan itu adalah zakatnya terlebih dahulu. Ya, zakatnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru untuk menafkahi yang lain-lain. Karena apa? Karena ketika orang itu sampai kepada derajat status wajib zakat, maka sebenarnya dia itu orang kaya. Sebenarnya. Nah, iya kan? Sebenarnya orang kalau sudah mencapai derajat kena zakat, orang itu sudah terkategori orang kaya. Maka kalau sudah kategori orang kaya, maka dia tidak perlu memusingkan, oh kebutuhanku nanti nggak terbayarkan. Nah, pasti terpenuhi. Pasti tercukupi. Ya, pasti tercukupi. Ya, yang nggak bikin cukup tuh apa? Ya, itu adalah Aul tadi adalah keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Nah, seperti itu. Maka di dalam kalau kiai kami jangan berdoa jadi orang kaya, tapi berdoalah menjadi orang yang banyak zakatnya. Karena apa? Karena kalau orang kaya itu belum tentu mau berzakat dia. Tapi kalau orang berzakat, pasti dia otomatis terkategori orang kaya seperti itu. Nah, makanya yang membuat kita nggak cukup itu adalah keinginan kita. Makanya perlu pintar-pintar kita untuk memilah mana kebutuhan, mana
yang namanya keinginan seperti itu yang disampaikan oleh Kak Aul tadi sudah sangat jelas, sangat rinci tadi, sangat bagus pemaparannya, dan ini semoga menjadi pegangan kita dalam sehari-hari. Terima kasih. Oke. Mungkin ini ya, cukup ya Kak Silmi, atau ada yang mau bertanya lagi? Sekarang saya lihat jam 9:43 waktu Indonesia bagian tengah. Iya. Oke. Untuk para penanya kita tadi 5 orang, apa sudah puas dengan jawabannya atau gimana? Sudah puas belum? Ini karena tidak ada Kalau nggak ada tanggapan, jawaban, mungkin sudah. Iya, sudah kalau ya. diam tuh biasanya iya tuh kalau diam Betul, tuh. Kak Silmi, betul. Oke, Mungkin karena cukup saja ya sudah Kak, ya, sudah cukup. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di ujung acara. Sebelum para peserta keluar ya, kami ingatkan untuk mengisi link sertifikat. Apalagi yang sedang butuh-butuhnya sertifikat ya, silahkan diisi ada linknya di kolom chat, dikirim tadi ya sama Kak Arsa Rajata. Untuk sertifikat silahkan teman-teman bisa mengisi form. Ini perlu ditunggu untuk mengisinya para pesertanya? Mungkin lanjut saja Kak. Lanjut ya. Mungkin nanti di copy aja, habis itu tinggal bisa diisi lagi nanti kalau Zoom-nya udah keluar gitu. Silahkan kita beri waktu dulu sebentar untuk copy link. Mungkin cukup copy linknya 15 detik. Copy link, hanya copy link saja. Iya. Iya, terakhir ya. Sebelum kita tutup, untuk 44 orang peserta ini silahkan on cam dulu untuk kita dokumentasikan lagi. Terakhir. Silakan semuanya on cam ya. Silakan semuanya on cam dan smile up. Kak Ovika, silakan semuanya. Kak Merando, Kak Silvi, semuanya silakan on cam. Oke, kami minta tolong untuk host acara Kak Mafiro Fajrin untuk kita diberi aba-aba ya untuk foto bareng. Oke, silakan semuanya on cam. Kak Novita, Kak Zahira, Kak siapa lagi kakak-kakak yang lainnya? Oke, silakan. Gimana Kak Magaviro? Sudah bisa? Oke, kita mulai ya. Ya. Semuanya 1, 2, 3. Oke, white. Masya Allah, manis-manis semua ya senyumnya nih. 2, 3. Masya Allah, senyuman Kak Husnul paling manis. Oke, sudah Kak ya. Oke, terima kasih Kak Adrin. Acara terakhir ya penutup. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi dan waktu yang telah diberikan oleh para narasumber dan semua peserta Balong Talks pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan baik ucapan maupun tindakan selama acara berlangsung. Saya Silmi Kafa dan teman saya kami pamit undur diri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kak Isma. Semoga bisa ikut lagi untuk Balong Talk selanjutnya ya. Ya, see you di ruang balongannya. Balong Talk. Terima kasih Kak Hanif, jauh-jauh dari Kalimantan. Terima kasih Kak Silmi. Sama-sama.
boleh kita keluar Ibu? Oh iya, silakan keluar ya. Silakan keluar. Makasih ya, jangan lupa tugasnya. Terima kasih ya. Nanti juga ada tugas ya untuk mahasiswa. Kirain udah bubar ya. Makasih Delsa, ada Delsa tuh. Mbak orang mana? Kamu. Bubar. Kasih Kak Silmi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Husnul Khotimah. Kak Ulfa, makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Makasih guys. Makasih juga Kak. Kak Silmi, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya Kak, makasih Kak. Yuk, siapa yang terakhir yuk? Yuk. Aku terakhir aja Mbak ya. Oh, Kak Mahbuba Mbak Silmi ini. aku terakhir. Oh, Kak Mahbuba ini Kak Fajerin, peserta yang PHP interview nih. Oh iya. Iya. Makanya dia kayaknya harus Enggak terakhir Kak yang Fajerin bersihin. enggak. Yang beresin ruangan nih harusnya nih. Yang daftar tapi nggak berani Kak Fajerin, interview. dia nggak jelas Kak. Kenapa nggak jadi? Jadi kok ini buktinya masuk. Terima kasih. Ikut ya, sering ikut ya. Kalau Silmi ngirim linknya ikut, tapi kalau enggak ya gimana? Aduh, Kak Silmi, nggak di-kirim linknya sama Kak Silmi. Selalu dikirim kok. Enggak ada, bohong. Ini aja aku dari Mahbuba. Ini aku bingung kemana tadi aku kirim. Apakah? Tadi fotonya itu loh, aku bingung di mana, Mi. Kayaknya nggak aku print deh. Elah. Nggak sih, sudah banyak sih tadi kan ya? Sudah kok Kak. Sudah banyak kok. Kapan lagi Kak ada diskusinya Kak? Diskusinya kapan, Mi? Insya Allah inilah bulan depan lagi. Jadi nanti ada tiap bulan. Next bahas. Bulan sekali. Next bahas apaan Kak? Kalau nextnya bahas apaan? Belum tahu nih. Kita kalau Ada ide nggak mungkin? Ya, mungkin ada ide gitu ya. Divisi itu ada ini apa? Pelaksananya gitu. Jadi tanggung jawab mau tema apa gitu. Kayak gitu deh. Boleh tuh dikasih ide tuh. Ya Kak, nanti kita coba kasih ide ke Kak Silmi ya. Soalnya beliau itu keren. Kita panutan kita Mbak Silmi. Nanti kita kasih bukan kode sih, kasih ide-ide yang baik lah. Gitu. Oke, makasih ya Kak Fajerin ya. Udah Makasih ya. boleh Udah gabung. ikut ya. Iya. Makasih udah daftar lagi besok. PHP lagi nanti dia. Siap. Oke, thank you. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya, kalian keren banget loh. Makasih juga ke Fajerin. Keren banget pokoknya belum start kali ini. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Pelaksananya sangat luar biasa. Foto ya? Udah dipoto. Oke dah, dadah Mi. Dadah Kak.
Ya elah, aku ke record guys.